Kira-kira apa sih, Pak, penyebab utama di Bondowoso ini mengalami inflasi, Pak? Salah satu penyebabnya adalah faktor musim. Halo, selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio. Jadi spesial hari ini, hari Jumat ya, Jumat Berkah tanggal 10 Maret 2023. Kita kedatangan tamu dari BPS Bondowoso dan kebetulan yang datang juga kepalanya ya. Suatu kehormatan bagi Pratiwi bisa kedatangan kepalanya langsung nih ya. Dan pagi ini kita ada tema yaitu seputar inflasi yang terjadi di Bondowoso. Nah, pendengar Pratiwi bisa gabungan mau tanya-tanya juga boleh ya. Atau mau berkomentar di live IG Pratiwi juga silahkan. Anda bisa langsung kirim saja, dan kalau di WA nomornya 083 8533 0-nya 5 kali. Oke, kita coba langsung sapa dulu narasumber kita, ada Bapak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Mas Andre dan seluruh pemirsa Radio Pratiwi Bondowoso yang berbahagia. Iya. Gimana salam kenal sebelumnya? Ya. Pertama kali ke sini ya Pak ya? Kalau ke Radio Pratiwi baru pertama. Baru pertama ya? Ya, iya. Semoga bisa berkelanjutan ya Pak ya? Baik, terima kasih. Kabarnya gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat pagi ini. Sehat. Secerah cuaca pagi hari ini. Tidak mendung lagi kan? Betul, beberapa hari ke belakang sebenarnya sih banyak hujan ya Bondowoso, apalagi malam Pak. Aduh. Betul, ya. Bahkan Bondowoso juga ada bencana. Tapi semoga nggak terjadi ya Pak ya. Alhamdulillah pagi hari ini memang cerah, Jumat Berkah Pak. Ya. Oke. Dan tema kita seputar inflasi ya Pak ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita tanya dulu nih profilnya Pak Ismail. Asli orang Bondowoso Pak Ismail? Kalau dibilang asli bukan. Saya bukan asli Bondowoso. Arema. Oh, aslinya Malang. Ya. Ngalam. Iya, Arema saya. Tapi sudah lama dulu 98 sampai 2006 saya sudah di Bondowoso waktu awal. Jadi sekarang kembali lagi kemarin 2020 akhir sampai dengan saat ini di Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bondowoso. Tapi sebelumnya memang di PPS nih dengan? Iya, dari awal. Dari awal memang. Karena di kita BPS, instansi vertikal, jadi ya memang ada kemungkinan bisa geser-geser sesuai dengan penugasannya. Ya. Nah, kita mungkin agak masuk ke temanya sudah Pak, tentang inflasi ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak pengertian dari inflasi ini Pak? Ya, ini kalau bahas inflasi ini mungkin kalau ibaratnya kalau mahasiswa kuliah nggak cukup satu SKS. Tapi nggak apa-apa lah, kita jelaskan secara umum karena sekarang juga inflasi ini menjadi suatu bukan barang ya, suatu berita yang cukup hangat akhir-akhir ini. Jadi inflasi itu kalau menurut pengertiannya itu banyak. Ada yang menafsirkan inflasi itu sebagai merosotnya nilai mata uang. Ada yang menyampaikan inflasi itu kenaikan harga. Ada yang menyatakan inflasi itu terkait dengan tidak seimbangnya supply dan demand. Jadi kalau secara umum agar bisa dimengerti, pengertian inflasi itu adalah kenaikan kecenderungan naiknya harga barang jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu wilayah. Nah, jadi ada secara umum terus-menerus dalam suatu wilayah. Jadi inflasi ini itu ya gampangannya itu tadi, titik kuncinya adalah kenaikan harga barang jasa dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu dan terus menerus ya. Betul. Karena kalau hanya satu titik maksudnya belum tentu dikatakan inflasi. Kalau cuma satu bulan masih belum ya? Belum ya? Harus di-continue dibandingkan dengan periode dan sebelumnya. Paling nggak berapa ukurannya? 1 tahun Pak? Enggak juga, mungkin mau buat 3 bulan bisa juga. Bisa ya? Namun perlu kita jelaskan dulu Mas Andre ya. Jadi ketika tadi topiknya menarik, kami diundang terkait bahasannya adalah terkait dengan inflasi. Mungkin perlu kita pahami bahwa di Indonesia itu tidak semua kabupaten kota
kan ada ratusan itu kabupaten kota, ada lebih 400 kabupaten kota se-Indonesia. Ya. Itu hanya 90 yang menghitung inflasi. Hanya 90. Betul. Kenapa itu hanya sedikit? Ya, karena untuk menghitung inflasi itu yang pertama harus menyiapkan ada survei khususnya, namanya survei biaya hidup. Jadi itu harus disurvei selama kontinu 1 tahun sebelumnya untuk mendapatkan pola konsumsi, pola barang baik makanan maupun non makanan apa saja yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat di wilayah tersebut. Itu yang pertama, harus mendapatkan itu dulu. Yang kedua, tentunya butuh anggaran yang sangat besar. Nah, jadi karena BPS itu perwakilannya ada di tiap kabupaten kota, tidak mungkin kita hanya mengerjakan inflasi saja. Jadi memang prioritas tertentu tadi. Dan yang ketiga tentunya sumber daya. SDM ya. Betul. Namun perlu dipahami juga pendengar dan pemirsa Radio Pratiwi yang saya banggakan bahwa terkait dengan inflasi, penanganan inflasi ini menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo pada pemerintahan saat ini. Jadi harapannya semua kabupaten kota baik itu ngitung inflasi maupun tidak. Otomatis kalau saya bicara kabupaten kota, otomatis yang di atasnya provinsi pasti ya. Pasti. Nah, itu diminta kita melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi. Walaupun Bondowoso, saya katakan tadi, tidak menghitung inflasi, kalau di Jawa Timur dari 90 kabupaten kota yang menghitung inflasi itu hanya ada 8, yaitu mulai dari timur ya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Probolinggo, kemudian ada Kota Madiun, Kota Surabaya, kemudian ada Sumeneb, dan Kota Surabaya sudah saya sebut. Malang masuk? Kota Malang, ya, satunya Kota Malang. Jadi hanya ada 8 itu. Namun kita seperti Bondowoso, karena juga diminta secara khusus selain kemarin pandemi COVID, salah satu pemerintah sekarang adalah bagaimana untuk mengendalikan, memantau terkait dengan inflasi. Nah, tentunya walaupun kita tidak menghitung inflasi, itu bisa didekati, pendekatannya adalah dengan melakukan pemantauan terhadap 20 komoditas pokok. 20 komoditas pokok yang sudah ditentukan, dalam hal ini Kemendagri selaku leading sektornya, kemudian juga BPS, kemudian ada kementerian terkait seperti Perindustrian Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Pertanian, ada Bulog, ada TNI, Polri. Itu setiap minggu, setiap hari Senin pagi mulai jam 8, itu kita seluruh kabupaten kota plus Forkopimda ya tadi, itu pasti akan mendengarkan dan mengikuti rapat, ibaratnya rapat pengendalian inflasi, perkembangan harga yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito biasanya. Pak Tito Karnavian ya. Iya. Pak, kita juga sebenarnya dapat kabar ya Pak ya, katanya di Jawa Timur itu inflasinya 5, berapa gitu ya Pak ya? Ya, itu adalah inflasi tahun 2022. Nah, jadi inflasi, kalau kita berbicara inflasi, itu karena diukur kalau rilis BPS itu secara resmi adalah bulanan. 90 kabupaten kota itu melakukan rilis inflasi itu bersamaan setiap tanggal 1 awal bulan atau mungkin hari kerja. Kalau tanggal 1-nya libur ya mungkin tanggal 2-nya setelahnya itu rilis serentak. Langsung dimulai dari BPS pusat dulu rilis inflasi, setelah itu dilanjutkan oleh BPS provinsi dan BPS kabupaten kota yang ngitung inflasi. Yang ngitung inflasi yang tadi itu 90, Jember yang tadi itu ya. Namun sesuai dengan yang tadi saya jelaskan di awal, kabupaten kota lain kita tetap dalam rangka pengendalian inflasi ini ya pendekatannya tadi kita melakukan pemantauan setidaknya minimal 20 komoditas bahan pokok. Ada macam-macamnya di sana. Iya, apa saja mulai itu, dari cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, ya. daging ayam, telur, minyak goreng, kemudian kedelai, susu. Ya, dan intinya itu adalah komoditas-komoditas utama yang mempunyai andil besar terhadap inflasi. Apalagi sekarang mau masuk bulan Ramadan. Betul.
Saya ingin melanjutkan tadi ya terkait dengan inflasi Jawa Timur yang 5 lebih itu. Sebenarnya di tahun 2022 yang lalu, yang Januari sampai Desember year on year, itu untuk inflasi gabungan Jawa Timur, karena di Jawa Timur ya dari 8 kota tadi yang saya sebutkan itu 6, sekian gitu ya, 6 bukan 5. 5,5 itu adalah inflasi nasional. Inflasi nasional. Jadi Jawa Timur memang cukup tinggi. 6. Namun bukan berarti kita itu harus memusuhi atau menghindarkan diri dari inflasi. Kenapa Pak? Ya sebenarnya gini, ada sisi plus minusnya. Misalnya ketika inflasi itu masih bisa dikendalikan, makanya kita setiap minggu ada rapat pengendalian inflasi, pengendalian harga-harga kebutuhan pokok. Ketika inflasi itu bisa dikendalikan, otomatis itu adalah perekonomian bisa berjalan dengan lancar, ekonomi lancar, daya beli masyarakat bisa terjaga, kemudian nilai tukarnya juga dibandingkan nilai mata uang asing juga bagus, kemudian produktivitas produsen industri juga berjalan baik. Nah, jadi intinya bukan berarti inflasi itu harus 0 atau mungkin harus minus. Kalau minus kan namanya deflasi. Tidak harus seperti itu. Intinya inflasi harus dikendalikan. Namanya dikendalikan, kita harus pahami setiap tahun itu pasti pemerintah membuat namanya asumsi makro. Asumsi makro adalah target yang ditentukan, misalnya di sana pertumbuhan ekonomi 2023 dipatok untuk nasional itu 5,5%, inflasi 3,6%. Artinya apa? Dengan adanya patokan tersebut, maksudnya kita stakeholder di kabupaten kota, khususnya di pemerintah daerah, itu harapannya bisa menjaga supaya inflasinya tidak melebihi dari angka yang sudah dipatok pemerintah tersebut. Artinya masih terkendali. Tetapi ketika inflasi itu sudah melebihi jauh di atas yang sudah ditargetkan pemerintah, dipatok pemerintah, katakanlah menjadi 2 digit di atas 10, nah itu pasti akan menimbulkan masalah. Gitu. Oke. Dan kalau sudah terjadi inflasi biasanya banyak yang bingung biasanya Pak. Ini kok bisa inflasi ini, gimana ini? Nah sebaliknya lawannya inflasi ya deflasi ya Pak ya. Betul. Kalau deflasi penurunan berarti. Penurunan. Jadi ketika tadi itu pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang jasa, kalau kebalikannya penurunan itu adalah deflasi. Tapi yang diukur dari angka inflasi ini bukan berarti harganya turun 1.000, inflasinya 1.000, bukan. Indeks harganya, perubahan harganya. Perubahan harga setiap bulan itu dipantau, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, bulanan. Contoh kecilnya misalnya cabai rawit. Minggu ini harganya 10.000 katakanlah per kilo. Minggu kemarin harganya 9.000 per kilo. 2 minggu sebelumnya 9.000. Rata-rata 1 bulan dibandingkan bulan Februari misalnya Maret itu ada kenaikan katakanlah 2%. Nah, berarti cabai rawit itu mengalami inflasi 2%. Sebaliknya misalnya ada beras medium yang kita pantau kan beras medium, artinya beras yang banyak dikonsumsi di masyarakat. Misalnya harga sekarang katakanlah beras berapa? 11.000 katakanlah. Yang lalu katakanlah 11.500 dan rata-rata misalnya bulan Maret ini dibandingkan Februari ada penurunan katakanlah turun 0,01 atau 1%, ya berarti itu mengalami deflasi. Jadi kita mungkin mungkin masyarakat juga tidak perlu khawatir karena ketika inflasi ini pasti harga naik, ini gimana ini harga naik. Nah cuma yang penting asal bisa dikendalikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, tidak terlalu tinggi. Nah, karena kalau memang inflasi itu terlalu tinggi, dampaknya memang kemana-mana. Otomatis ketika harga naik, kita kan bisa bayangkan masyarakat susah untuk membeli barang. Ketika barang banyak ini tidak bisa dibeli, akhirnya kan produsen, industri akan mengurangi stok barangnya. Nah, ketika produsen mengurangi stok barangnya, otomatis kan berimbas ke jumlah produksi yang dihasilkan. Imbasnya aja apa? Bisa jadi nanti pengangguran karena kan mengurangi tenaga kerja. Jadi memang dampaknya kemana-mana. Termasuk juga deflasi pun juga bukan berarti kalau minus harganya turun itu
menguntungkan belum tentu. Menguntungkan mungkin bagi konsumen, bagi masyarakat harganya murah. Tetapi bagi perekonomian suatu wilayah nggak bagus, perekonomiannya nggak berjalan. Artinya kan nilai mata uangnya juga dibandingkan nilai mata uang yang lain juga turun. Kemudian juga daya belinya turun, sehingga juga akan menimbulkan juga potensi ekonomi itu dikatakan lesu kalau deflasi. Jadi plus minus itu tadi. Oke. Kalau sudah terjadi inflasi bingung, deflasi juga bingung ini. Gimana ini? Kan susah kayak gini nih Pak. Ya makanya tadi yang bagus itu ya nggak apa-apa inflasi, tetapi masih bisa dikendalikan, masih dalam taraf yang wajar. Karena inflasi itu juga menunjukkan adanya proses pembangunan ekonomi berjalan, kemudian itu juga ada pemasukan bagi suatu pengusaha, masukan, kemudian juga akan nilai mata uang juga meningkat. Artinya pertumbuhan ekonomi di wilayah itu tumbuh. Nggak bisa, nggak boleh ada inflasi, ya nggak bisa juga. Itu banyak plus minusnya juga gitu. Nah tadi kan kita sempat membahas tentang inflasi dan Pak Ismail bilang tadi misal kayak harga cabai naik gitu kan. Apa ya Pak BPS ini turun ke pasar atau minta data ke seperti dinas perdagangan atau Diskoperasi? Kalau kabupaten kota menghitung inflasi pasti akan turun karena surveinya ada mingguan yang seperti itu, mingguan, 2 mingguan, ada yang bulanan, pasti turun. Karena nggak turun dapat dari mana harganya. Tetapi kan saya jelaskan tadi, misalnya untuk Bondowoso karena kita bukan penghitung kota inflasi, kemarin untuk pemantauan harganya kita juga koordinasi tentunya dengan dinas terkait. Di Dinas Perdagangan itu juga melakukan pemantauan di beberapa pasar, mantaunya di pasar gitu, pasar terpilih misalnya setiap hari itu ada dilaporkan oleh petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kota, dan itulah sebagai bahan pada saat rapat mingguan. Jadi yang kalau yang 20 komoditas pokok itu di sana juga kalau Mas Andre bisa atau pemirsa bisa juga itu download di muka akses di sistem perkembangan Siska Perbapo namanya kalau Jawa Timur. Kalau nasional SP2KP namanya. Hampir sama itu punyanya Kementerian Perdagangan. Jadi kita yang bahan mingguan itu, yang bahan mingguan dibahas Kementerian Dalam Negeri dan seluruh Forkompimda, baik itu mulai dari TNI, Polri, Bulog, Badan Pangan, BPS dan lainnya, itu sumbernya dari data-data Kementerian Perdagangan, Irjen Kementerian Dalam Negeri, dan Siska Perbapo yang kabupaten kota untuk kabupaten kota yang tidak menghitung inflasi. Bondowoso. Tetapi untuk seperti Bondowoso. Tetapi untuk kabupaten kota penghitung inflasi yang 90 tadi itu mutlak dari data BPS yang surveinya harian, mingguan. Kan? Ada khusus yang 90 karena memang surveinya dilakukan oleh BPS. Oke, terus ini kan kalau Siska Perbapo untuk Jawa Timur, ya kan? Itu saya pernah dengar ada PIHPS, Pak. Itu kan kelihatan juga harga ini yang mengalami kenaikan. Itu juga termasuk. Ya, macam-macam memang. Irjen Kemendagri dan Kementerian Perdagangan itu untuk daerah sumbernya juga menggunakan data-data beragam. Ada dari Dinas Perdagangan atau mungkin dari IAP tadi itu yang disampaikan Mas Andre. Dan juga data-data lain yang mungkin dari Bulog atau mungkin juga dari Badan Pangan Nasional. Mereka juga punya data, itu dikumpulkan tiap akhir pekan, nanti diolah bareng sebagai bahan untuk pemantauan perkembangan 20 komoditas pokok khususnya setiap Senin pagi. Ya, saya mau tanya nih sama Pak Ismail. Kira-kira apa sih Pak penyebab utama di Bondowoso ini mengalami inflasi, Pak? Ya, mungkin kita Bondowoso harus kita pahami dulu. Yang pertama terkait letak geografis. Bondowoso adalah bukan wilayah antara. Maksudnya paham ya, wilayah antara itu misalnya saya mau ke Bali itu nggak lewat Bondowoso secara langsung. Bukan jalur utama. Bukan jalur utama perdagangan. Lewat jadi utara biasanya. Itu hanya lewatnya kan Situbondo, Banyuwangi. Otomatis kan ketika suatu saat misalnya ada kendala pasokan terkait dengan komoditas, ya otomatis Bondowoso mungkin perlu kerja keras dibandingkan yang dilewati tadi. Aksesnya itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara inflasi, salah satu penyebabnya adalah faktor musim.
Musim itu bisa macam-macam, bisa musim alam karena faktor alam seperti penghujan seperti ini. Musim penghujan, mungkin kan kita misalnya ada daerah mungkin yang terkendala bisa merusak tanaman yang ada, padi, gabah, jagung dan lain-lain. Otomatis itu akan mempengaruhi pasokan dari makanan yang ada di kabupaten atau wilayah tersebut. Yang kedua, musim bisa jadi musim momen acara tertentu, hari raya, liburan, apalagi sekarang mau bulan puasa, mau hari raya Idul Fitri, pasti nanti ada kecenderungan harga-harga bahan pokok itu akan naik, mengalami kenaikan. Otomatis kalau harga-harga naik, ya pasti kan tidak hanya satu harga barang saja, itu akan berdampak ke harga yang lainnya. Itu akan menimbulkan inflasi. Satu lagi, jangan dilupakan adalah terkait dengan kebijakan pemerintah, administrasi price namanya. Harga yang diatur pemerintah. Contohnya adalah, harga yang diatur pemerintah. Contoh gampangnya adalah BBM. Itu kan bukan kita yang menentukan, itu ditentukan oleh pemerintah yang pertama. Yang kedua ada tarif air, tarif listrik, tarif telepon, tarif angkutan. Itu memang naikannya nggak terlihat, atau tarif siswa SMA, tapi nanti dampaknya akan kemana-mana. Sama, kita ambil contoh aja misalnya ketika tarif BBM naik, mungkin Mas Andre, mungkin naiknya nggak seberapa, 1.000, itu pasti akan berdampak ke inflasi, karena BBM itu akan ibaratnya itu sirkuler ya, akan imbasnya ke komoditas makanan juga. Ketika BBM naik, otomatis kan perusahaan ongkos produksinya akan naik. Ongkos produksi naik, itu ya komoditas yang dihasilkan pasti harganya akan naik. Itu macam-macam. Tinggal intinya stakeholder terkait, khususnya kalau di kabupaten kota itu namanya ada TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, itu bagaimana mengendalikan kenaikan harga supaya inflasinya masih terjaga. Ya, sebelum kita bacakan dari pendengar Pratiwi nih Pak. Ya, kemarin Indonesia itu kan sempat diterjang yang namanya COVID-19. Nah, itu gimana Pak dampaknya Pak? Juga terjadi deflasi kah? Inflasi? Atau mungkin lebih ini resesi mungkin? Ya, terima kasih Mas Andre. Kalau terkait dengan COVID-19 itu dampaknya tidak hanya di inflasi saja, di semua aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, mungkin pengangguran, dari ketenaga kerjaan, dari investasi juga, semuanya pasti dialami, tidak hanya Indonesia saja. Bahkan kita di triwulan 4 itu 2022 gitu ya, ketika pertumbuhan ekonominya terkontraksi menjadi minus dibanding sebelumnya selama 3 bulan berturut-turut itu mengalami resesi, sempat mengalami resesi. Tapi hal itu untuk secara nasional Indonesia dan juga secara wilayah di provinsi atau kabupaten kota pun kita sudah berhasil melalui itu. Di 2023 ini kita sudah kembali normal, pertumbuhannya sudah positif, artinya dampak COVID itu memang belum sepenuhnya hilang, namun berangsur-angsur sudah bisa kita kendalikan. Dan itu juga tampak memang di 2022 yang lalu itu, kayak misalnya saya bicara terkait indikator makro Bondowoso, di 2021 COVID kan melandanya mulai 2019 atau 2020 ya, dampaknya itu terasa banget di 2021. Nah, itu di sana ada kemiskinan meningkat untuk Bondowoso, kemudian penganggurannya juga meningkat, pertumbuhan ekonominya kontraksi. Tapi di 2022 yang kemarin barusan kita lalui, itu kemiskinannya sudah turun, pengangguran pun kita turun, kemudian indeks pembangunan manusia juga sudah meningkat, kemudian juga secara umum dari sisi pembangunan ekonominya, pertumbuhan ekonomi juga meningkat kurang lebih 2022 kalau Bondowoso, karena kita ngitungnya dari PDRB, kita ngitung dari pertumbuhan PDRB itu meningkat 3,49% untuk 2022. Untuk tahun 2022 ya, untuk pertumbuhan ekonomi PDRB ya, sektoral. Oke, kira-kira yang di Bondowoso tahun kemarin masih aman ya Mbak ya? Ya, saya kira mungkin bisa kita lihat sendiri sampai dengan saat ini. Saya kira Bondowoso juga mungkin walaupun terkena dampak COVID, namun tidak separah yang
yang tidak kita inginkan. Setidaknya kita harapannya juga mulai 2023 ini kembali normal sehingga kembali pulih, dan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerahnya tentunya bisa terwujud, bisa tercapai. Ya. Oke. Kita coba langsung bacakan ya Pak ya pertanyaan ini dari pendengar. Ada yang berkomentar di IG Pratiwi, terima kasih yang lagi menonton juga. Ini dari Diah Ayuning. Mau tanya Kak, inflasi itu kan tidak diharapkan ya. Malah yang diharapkan adalah deflasi. Tapi kok ketika terjadi deflasi, itu malah menurut saya bisa merugikan perekonomian masyarakat. Ya. Gimana Pak Ismail? Betul sekali Bu Tia ya. Mungkin sekaligus salam kenal. Jadi memang masyarakat itu mungkin pemahamannya ketika mendengar inflasi, harapannya pinginnya nggak ada inflasi. Seperti saya sampaikan tadi, harapannya ya harganya turun semua gitu ya. Memang itu semacam pisau bermata dua. Intinya itu yang diharapkan ya kita kondisi yang stabil. Perekonomian stabil itu bukan berarti tanpa inflasi. Ada inflasi tapi masih dikendalikan. Ya mungkin karena target kita secara nasional biasanya kisaran 5 atau tahun 2023 sekarang 3,6. Selama itu masih di bawah target atau kurang lebih dari target itu gak masalah. Itu artinya inflasinya masih bisa dikendalikan. Karena secara umum ya pasti suatu harga barang itu akan naik. Tidak mungkin turun terus. Nah, kalau deflasi seperti yang disampaikan Bu Dia tadi, betul. Walaupun itu harapan masyarakat itu terjadi deflasi, tapi itu banyak merugikan juga. Yang pertama tentunya ketika harga turun terus ekonominya lesu. Orang yang punya usaha perdagangan, industri, akhirnya nanti akan rugi duluan mereka. Termasuk petani nih Pak ya? Ya sama, ketika ekonomi lesu, bagaimana supaya dia laku? Berarti kan banting harga. Banting harga, rugi mereka dengan ongkos produksi tidak nutut. Kemudian perusahaan-perusahaan juga sama. Akhirnya apa? Pengangguran meningkat karena banyak yang di PHK. Dia karena mengurangi produksi tadi. Ketika produksi turun, PHK itu secara nasional tentunya investasinya nggak ada. Turun juga, nilai mata uangnya rendah dibandingkan nilai mata uang luar negeri dari luarnya. Itu juga akan pengaruh ke ekspor impor. Ketika deflasi, ekspor kita juga nggak bisa bersaing dengan yang luar negeri. Jadi walaupun harapannya deflasi, ya banyak plus minusnya, lebih banyak minusnya juga. Dan jarang suatu negara itu dalam satu periode setahun ya itu mengalami deflasi. Umumnya mungkin ya inflasi seperti Indonesia 3 tahun terakhir ya biasanya mulai 2020 yang lalu mungkin ya kisaran 3-4%. Kemudian yang tertinggi ya 2022 kemarin sempat lebih dari 5, tapi ya dimaklumi karena masih ada imbas COVID kan. Ada perang Ukraina Rusia, itu kan juga pengaruh ada pengaruhnya juga itu Pak. Ya ada pengaruhnya, walaupun lokasinya jauh, Rusia itu dari Bondowoso apalagi, tapi kan mereka juga mempengaruhi terkait dengan krisis pangan dan energi. Banyak mungkin seperti gandum, itu kan impornya dari sana. Gandum itu adalah bahan utama mie ya. Apalagi saya yakin masyarakat Bondowoso juga sangat suka mie instan. Betul. Itu juga ketika harganya naik ya produsen akan menaikkan harganya. Kemudian juga energi. Ya Indonesia ini kan walaupun sempat dulunya dibilang negara pengekspor minyak, tapi kita juga impor juga. Banyak juga bahan energi, LPG dan lain-lain. Ya akhirnya kan itu juga terpengaruh dari daerah lain. Pasokannya itu tadi kan juga ketika harga naik itu menimbulkan inflasi. Jadi yang diinginkan yang paling bagus, yang paling ini menurut saya ya inflasi tapi masih bisa dikendalikan. Inflasi boleh tapi bisa dikendalikan. Ya ini yang sekarang lagi digalakan oleh pemerintah. Setiap akhir pekan itu pasti dilakukan pemantauan bersama. Baik, itu Mbak Diah ya sudah dijawab sama Bapak Ismail selaku Ketua BPS Bondowoso ya. Kemudian juga yang kedua Pak, ini nama IG-nya Dwim HRNN. Saya pernah dengar Pak kalau emas itu katanya sih sebagai barang anti inflasi, apa betul? Emas ya, perhiasan. Ya namanya ketika suatu barang, jasa itu mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu, itu pasti dinamakan inflasi. Mungkin emas itu mungkin bisa jadi andilnya tidak sebesar
beras. Oke. Kenapa saya bicara andil? Ketika suatu barang jasa itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat, ketika harganya bergejolak naik dikit saja, itu dampaknya akan besar kepada inflasi. Ya seperti contohnya beras yang sering itu cabai, daging ayam, daging sapi, telur. Itu nanti juga suatu saat yang akan paling banyak dikonsumsi pada saat perayaan hari besar, apalagi kita mendekati Idul Fitri. Kalau emas mungkin walaupun naik karena konsumsinya sedikit, yang dikonsumsi hanya sebagian masyarakat, ya tidak akan berdampak terlalu besar ke inflasi. Yang terakhir ya dari Pak Ismail terkait tema kita tentang inflasi nih. Kira-kira harapan ke depan apa ini Pak? Soalnya ini udah hampir jam 11 ini ya, hampir 1 jam kita malah. Monggo Pak Ismail. Jadi secara nasional sebenarnya Presiden sudah mengharapkan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait, baik Bulog, BPS, Badan Pangan, itu kita khususnya yang di stakeholder terkait itu bagaimana melakukan pemantauan terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau itu dilaksanakan, khususnya juga di Bondowoso, dilakukan pemantauan, kemudian dibahas secara bersama, mana misalnya seperti ada komoditas yang perlu ditangani, ya salah satunya kalau komoditas makanan, sayuran tadi bisa dilakukan operasi pasar. Setidaknya dengan adanya pemantauan dan pengendalian inflasi secara rutin, harapannya kita memang tidak bermaksud untuk menghilangkan inflasi, karena juga menghilangkan inflasi banyak ruginya juga. Bukan berarti deflasi itu yang kita inginkan. Setidaknya kita bagaimana mengendalikan dan menjaga inflasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Supaya ya bagaimanapun juga Bondowoso ini kan, walaupun sampai dengan saat ini kami sampaikan bahwa stabil, perekonomiannya itu stabil. Ya tidak terlalu bergejolak parah mungkin dibandingkan mungkin kondisi yang diganggu keamanan Papua atau mungkin yang wilayah lain gitu ya. Setidaknya di Bondowoso ini masih terpantau stabil baik dari sisi harga dan juga pasokannya. Pak Ismail, terima kasih sudah hadir di Pratiwi Radio dan juga mendengar Pratiwi yang sudah berkomentar ya. Ini banyak Pak yang bergabung ya di IG, dan mohon maaf apabila ada yang belum sempat kita bacakan di WA ataupun di IG, mohon maaf. Dan pertanyaan pendengar sudah Andre sampaikan semua tadi ya. Jadi terima kasih yang sudah berkomentar, dan untuk BPS terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Mas Andre, dan terima kasih pemirsa pendengar Radio Pratiwi Bondowoso. Semoga jaya selalu. Amin. Dan juga ada Mbak Lilis ya? Bu Lucy ya. Nah Bu Lucy ini juga yang kita hubungi kemarin ya. Alhamdulillah fast respon juga, terima kasih. Dan semoga apa yang kita bicarakan pagi ini Pak bisa bermanfaat ya bagi kita semua, dan harapannya di Bondowoso pasti banyak yang bilang jangan inflasi, tapi deflasi juga perlu gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Andriawan pamit. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.